Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sesi tanya jawab dan wawancara hari ini. Dan Pak Fergian boleh diceritakan dulu nggak Pak mengenai perjalanan karirnya sampai akhirnya Pak Fergian membuat Studio 360 Arsitek di Samarinda, Pak. Silakan. Jadi saya kuliah di Brawijaya, kemudian pengalaman saya di Arkomin dan bersama Pak Boy Gunawan, kemudian juga di kontraktor dan akhirnya membuat studio sendiri, Studio 360 Arsitek. Nah, kali ini saya coba sharing sedikit mengenai entrepreneur in architecture, mungkin versinya ya versi lokalan, versi Kalimantan lah. Awal-awal saya berkarir, saya masih junior sekali, baru lulus, saya masuk di Arkomin dengan sekolah arsiteknya Pak Nur Zaman. Di sini saya banyak belajar, yang dari ilmu kuliah nol masuk ke Arkomin yang saat itu sudah bisa dibilang konsultan cukup besar dan baiknya juga cukup besar, jadi banyak pengalaman yang juga saya dapat. Nah, di sini di Arkomin saya hanya sebagai arsitek arsitek DED ya. Di Arkomin itu ada dua arsitek divisi, jadi ada divisi konsep, ada divisi DED. Nah, saya di DED karena mungkin proses juga konsep saya mungkin nggak terlalu begitu bagus, jadi lebih kepada arsitek DED. Nah, dan dari sini saya banyak mendapatkan ilmu waktu di Arkomin ya, mengenai drafting yang benar, terus technical design. Kemudian karena kita di DED kita juga multidisiplin, jadi kita tahu bagaimana ME, bagaimana struktur untuk poskan gambar-gambar kita itu, sehingga gambar-gambar kita udah terkoordinasi dengan disiplin-disiplin yang lain. Nah, detailing juga kita udah mempelajari itu. Nah, dari situ memang kita waktu saya di Arkomin nggak terlalu banyak mendesain, saya hanya mempertajam ide-idenya saja dari desain konseptual yang mungkin dihasilkan dari Pak Nur Zaman atau dari teman-teman dari aspek konten. Ya. Nah, kemudian setelah keluar dari Arkomin, saya sempat bertemu dengan Pak Boy Gunawan di suatu proyek, dan akhirnya bersama dia bergabung untuk mungkin beberapa sayembara. Nah, akhirnya sayembara yang kita menangkan itu di Astra Center, namanya adalah Pak Boy Gunawan. Nah, ini adalah ilmu baru lagi sebenarnya yang saya dapatkan dari Arkomin, karena di Arkomin saya hanya sebagai arsitek DED. Di sini karena saya dengan Pak Boy lebih intens, jadi saya banyak mendapatkan ilmu konseptual arsitektur dari beliau. Nah, dari filosofi yang dia miliki, banyak yang saya pelajari, sehingga inilah salah satu modal saya belajar dengan Pak Boy mendapatkan ilmu tersebut. Jadi dari ilmu DED saya sudah dapat, ilmu konseptual saya dapat dari Pak Boy. Jadi gampang. Nah, menurut saya juga itu sih memang penting sekali bagi seorang arsitek mungkin yang baru lulus atau yang lain. Itu modal besar untuk kedepannya, karena apa yang kita dapatkan di perkuliahan saya rasa jauh dari apa yang ada di dalam. Kemudian saya sempat juga dengan kontraktor dengan proyek ini UTP. Nah, dengan kontraktor itu beda lagi suasananya. Dengan kontraktor kita lebih ke yang dihitung adalah budget terus, kemudian juga karena kita udah mau di konsep ada, cuma budget juga harus sangat dipertimbangkan karena mereka tidak menilai owner tidak menilai fee untuk konsultan, tapi langsung developer kan, jadi langsung include jadi satu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, hampir 5 tahun di Jakarta ya, akhirnya saya balik ke Samarinda. Saya itu, jadi saya udah
ilmu teknisnya dapat, ilmu konsepnya dapat, ilmu budgetingnya juga, ilmu belajar juga. Udah pulang lagi sama kita. Marketnya sendiri ya kebanyakan memang housing, commercial project, government project yang paling banyak. Nah, ya ini ada komparasi sedikit yang mungkin di sana itu lebih gampang nggak ke klien. Nah, dari fase berarsitektur di Samarinda juga naik turun juga dengan banyak segala macam tantangan sendiri ya. Diri kembali. Jadi awalnya saya udah garis pengen udah saya balik jadi arsitek aja gitu kan. Ya, ini adalah beberapa proyek di awal yang saya bisa. Nah, ini adalah desain kebetulan yang ini masih muda dan mungkin masih sepantaran saya lah, mungkin juga aja gitu. Ini untuk berubah desain yang baru. Saya mau tanya dulu Mas, tadi kan ada banyak juga kendalanya menerangkan atau meyakinkan klien gini loh bentuk desainnya seperti itu. Nah, gimana solusinya untuk akhirnya klien bisa menerima konsep desain yang Mas Fergie ajukan? Apalagi tadi Mas Fergie sempat sampaikan desainnya awal-awal masih berani-berani gitu ya, masih yang lancip-lancip gitu, tajam-tajam gitu. Gimana tuh Mas? Tentu in the end kita tetap harus mengakomodir klien. Sebisa mungkin sih memang kita tetap untuk menganalis apa yang kita dan nah kalau klien yang memang usianya mungkin agak lebih di atas itu memang agak sulit karena mereka agak sulit untuk mereka jarang melihat juga di sesuatu apa. Nah, itu yang harus kita akomodir bagaimana ada sih nanti saya tunjukin itu adalah salah satu yang awalnya memang benar model minimalis tetapi juga dia merasa ini apa rumah kok kayak kantor atau itu yang kadang-kadang nggak mau kita harus akomodir yang tadinya nggak beratap datar akhirnya jadi pakai atap supaya kelihatan rumah. Kadang mereka cuma simpel sih, ini kok nggak ada atapnya gitu aja misalkan atau untuk mengiring seperti rumah. Banyak kan di sini itu lebih masih kepada tahap daripada eksterior. Jadi eksterior susunan ruang itu mereka nggak terlalu gimana. Terus lagi feeling suasana ruang atau ambience ruang tuh belum waktu itu sih belum nyampe ke situ. Jadi yang penting tampaknya bagus sudah. Nah itu aja target awal kita waktu itu. Ya hanya beberapa desain yang akhirnya menerapkan sepenuhnya kita ya udah apa yang ini deh. Seperti desain yang ada di screen ini juga karena dia juga anak muda masih saya ini juga nggak terlalu ini lebih gampang saya ininya presentasinya dan nggak banyak proposal 1-2 kali aja udah terbangun juga. Berusaha mendapatkan suasana ruangnya ya alhamdulillah bisa sih. Nah ini yang tadi saya bilang akhirnya ada permasalahan yang terjadi waktu itu kita masih banyak orang yang pakai sanksi kayak tahunnya cuma ada gambar kertasnya ada ya kemudian ya itu saya juga sudah bisa aja kemudian ya apalagi itu belum standar banget waktu itu karena merasa kemahalan ya ada ya kita juga masih dianggap kertas dan juga masih terkait umum nah kadang-kadang pembangunan untuk pribadi nggak pakai kontraktor yang sering jadi masalah. Terus juga hubungan bapak untuk informasi ya sebenarnya ini semua terkait sih artinya kita kadang-kadang pengen sih mengawal proyek itu dari awal sampai akhir kita senang itu yang akhirnya mencetus
kalau begini terus sudah nggak dapat kredit apa gitu, artinya kita cuma hanya ready, kemudian kita nggak dapat portfolio yang bagus yang bisa kita itu juga susah. Akhirnya saya mencoba fase kedua, saya udah deh, saya bisa lanjut aja deh, saya bilang nanti dia bisa lebih berubah kan, mendingan saya jadi kontraktor sekalian aja udah, mungkin orang lebih banyak gitu kan. Oke, gue tanya sebelumnya Pak. Tadi kan sempat ada bilang ada perubahan yang terjadi di lapangan. Biasanya perubahan apa aja sih Pak yang terjadi di lapangan? Apakah ada pemilihan materialnya tiba-tiba diganti, terus misalkan sudah dibangun, ruangannya diminta ditambah atau seperti apa Pak? Kalau material sih saya mungkin nggak terlalu ini lah ya. Kalau material mereka kadang-kadang mencari yang lebih baik atau yang ini ya silakan aja. Kan kadang-kadang tuh proporsi bangunan yang sering berubah. Kalau ada proporsi bangunan berubah, ya udah. Apalagi kita main di minimalis ya. Minimalis sangat sekali sama proporsional bangunan. Nah, akhirnya saya udah daripada di sini sampai di rumah terus, kemudian saya ini aja kontraktor aja, udah jadi kondisinya juga lebih bagus, terusnya juga kita bisa fokus ya, skill juga harus dipahamin, material juga. Nah, beberapanya mungkin ya desain kita juga harus komitmen gitu kan dengan desain apa yang kita bikin itu ya sudah budget gitu kan. Kemudian energinya juga besar karena kita udah nggak mikirin desain khusus yang lain, terus lanjutkan yang ini aja tiap hari karena nah mungkin ya udah kita jadinya juga mendesain tuh kadang-kadang juga saya mikir cari aman sih, artinya saya juga nggak berani macam-macam. Mungkin saya cuma satu project yang saya desain dan saya kerjakan dengan 2013, 2014, di 2015 ada semacam kemunduran juga, saya merasa ada kemunduran dari sisi desain karena mungkin jarang sekali mendesain dan juga nggak terlalu mencari klien karena mendapat satu project. Nah terus fase ketiganya kemudian di Samarinda saya lebih banyak dari beberapa project mungkin ada yang lirik, akhirnya ditawarkan untuk sebuah project pemerintahan. Ya pemerintahan ini menurut saya sih ya ada standar-standar bangunan pemerintahan yang juga nggak bisa terlalu gimana, ada batas-batasnya juga, kemudian juga dari budgetnya juga ada batasan, nggak bisa mungkin atau melalui impor karena cuma di sini lebih kepada administrasi project sih sebenarnya, jadi kepada project bukan kepada pelayanan. Jadi kan kalau kita mungkin sedikit mengetahui tentang vendor masukan itu juga menilai adalah masukannya, jadi dari keputusannya, dari kuantiti ahlinya. Nah itu yang menjadi penilaian. Mas mau tanya sedikit Mas, ini treatmentnya buat ngadepin klien government sama klien homeowner gitu, pasti kan punya karakter masing-masing nih. Biasanya mungkin kalau homeowner ngerasa ini adalah rumahnya sendiri gitu kan, ya terserah gue mau desain kayak gimana kan, mau bejek si kontraktornya kayak gimana gitu kan, tanpa harus ada patokan gitu kan. Nah tapi kalau sama pemerintahan mungkin ya karena sudah strict gitu ya peraturannya, terus juga apa yang mesti dikerjakan gitu. Nah apa sih Mas perbedaannya antara mendapatkan menghadapi klien yang homeowner sama yang pemerintahan biasanya Mas? Di khususnya di Samarinda Mas ya. Honor pemerintahan kan pasti sebuah institusi atau sebuah dinas kan tidak semua satu orang kepala dinasnya atau kepala bidangnya yang sampai ke wali kota. Nah, saya kerjanya di pemerintah kota, jadi rata-rata presentasinya di wali kota. Jadi ada sebuah cerita yang kadang-kadang juga ini ada satu proyek yang kita bikin dengan beberapa alternatif.
Nah, ada alternatif yang udah kita sepakatin lah sesama antar dinas itu. Oke, kita pilih yang ini ya, tinggal maju ke final ke wali kota. Nah, kadang-kadang ya semua alternatif itu bagus, tapi kita udah bikin jagoan lah, yang inilah yang kita rasa itu yang kita di rapat. Sebaliknya yang dipilih adalah itu yang bukan yang kita jadiin gitu. Akhirnya saya udah mencoba semaksimal mungkin, tetapi mungkin kalau dari saya udah maksimal, tapi juga dari mereka, dari tim teknis mereka juga tidak bisa mendukung lebih lagi. Akhirnya mental gitu. Akhirnya ya sudah. Karena mereka juga mungkin merasa bawahan dan kan jadi ya udah ngikut aja gitu. Maksud yang di atasannya itu yang kadang-kadang dilematis juga sih, akhirnya ayam gitu kan, nggak bisa ini ya. Berarti yang sering minta revisi desain terutama itu proyeknya kalau dapat dari homeowner apa dari pemerintahan, Mas? Jadi revisi pasti banyak yang rumahan lah. Kalau pemerintah itu sebenarnya nggak terlalu banyak, jadi cuma beberapa desain kita bikin, ya. Paling kita udah lengkap lah apa yang dimaunya benar, udah paling nggak jauh lah. Dan kita juga mungkin beda-beda ini ya. Kalau rumah sendiri kan rumah saya nih, saya pengen ini kan milik bersama, jadi kadang-kadang ya ketemu yang tim teknisnya yang sangat konsen sekali ya memang agak ini. Cuma kalau kadang-kadang juga lebih santai sih kemarin, gimana sih. Nah, jadi Mas Sergi kasih batasan nggak sih Mas biasanya? Kalau mau ya kan nggak mungkin tiap bulan ganti desain atau ganti material gitu kan, revisi gitu. Kalau Mas Sergi sendiri punya batasan nggak sih? Maksudnya idealnya nih kita kasih revisi untuk desain atau apapun gitu untuk konstruksi rumah ataupun pekerjaan proyek pemerintahan tuh berapa kali gitu kan? Maupun pemerintah maupun swastaan ya. Sih ada batasan selama itu di masih dalam jalur yang kita start awal sampai, kecuali di maksudnya tadinya kita udah beberapa kali desain di style modern, tiba-tiba udah di akhir minta berubah jadi klasik atau gimana, ada beda sih menurut saya. Tapi kalau selama itu masih desain satu, makanya saya selalu begini, saya kalau kalian di pertama kali saya bikin beberapa alternatif desain, saya langsung tanyakan apakah anda tertarik saya terus, apakah saya kemampuan untuk mendesain rumah anda gitu kan. Ya. Menurut anda saya tidak mampu, lebih baik kita udah cara saya lain aja. Ya. Tapi kalau memang dia juga oke, ya udah saya sih sendiri lain terus sampai dia memang sampai kita sama-sama dapat yang ini seperti sih. Oke. Kalau Mas Ferdi, kalau untuk pengawasannya sendiri, Mas Ferdi itu melakukan dari awal kah sampai akhir atau beberapa kali pengawasan yang dilakukan ke proyek, Mas? Di secara tertulisnya sih sebenarnya cuma 1 bulan 1 kali. Cuman saya sih 1 bulan 1 kali, dan apabila ada kalau di lapangan sih kadang-kadang sih ada waktu bakar dari sini sekali. Nah, di government itu juga kadang-kadang begini, kalau kita nggak dapat konsultan perencanaannya, karena kita udah main di pemerintahan ya, kadang-kadang kan nanti masih macam lah kan, konsultan juga nggak selalu tender, ada juga yang konsultan langsung sudah dikenal, nggak dapat desainnya, dapat supervisinya. Kadang-kadang kita juga di situ bagian administrasi. Yang awal sih di percintaan, yang konsep rumah panggung, kemudian di konsep rumah panggung sendiri, jadi ada asas dari Kalimantan yang saya ambil
ke sini saya transformasikan menjadi mobil cukup kecil sih sebenarnya, karena lebih cocoknya sebenarnya mungkin disebutkan dari kota sih dari mobil. Misalnya jadinya sudah terbangun ya Mas ya? Iya, sudah terbangun. Oh, nah ini di sini Mas Fergie sebagai konsultan perencananya atau kontraktor apa dua-duanya Mas? Ada konsultan perencana. Oh, oke. Wah, keren. Iya. Ini berapa lama waktu itu Mas jadinya Mas? Ini dua tahap struktur dulu, kemudian tahun depannya itu baru isinya. Jadi ya masih 2 tahun sih. 2 tahun. Kemudiannya waktu itu langsung diselesaikan sampai selesai. Yang unik sih mungkin di sini ya ada kayu utuh yang kita pasang di sini hanya sekitar 2 meter, diameternya 50 cm, orang yang terakhir itu juga sudah, walaupun di Kalimantan sekalipun itu sebenarnya sudah langka juga, nyari juga susah. Ada proses presentasi, kemudian ada SD. Nah, SD ini juga sebenarnya ada pre-design, review design, jadi sudah ada di sekolahnya yang bisa dilakukan baru sampai fondasi saja. Beberapa tahun itu tidak pernah dilanjutkan, dilanjutkan dan dicari karena sudah terpatok sama fondasinya, sehingga saya sudah nggak bisa berubah dengan cara umumnya, sehingga hanya berubah mesin kami dasar-dasar karena sebenarnya blok yang bisa kami lakukan dan ya inilah fase waktu menjadi banyak di proyek pemerintahan. Sampai saat ini sih juga masih, cuma kebanyakan sih di interior, eksterior gitu. Termasuk kalau saya lihat sih termasuk desainnya sangat modern nih Mas ya. Iya. Apa ini gimana? Ini saya jadi agak menyoroti yang sekolah SD. Ini SD negeri lagi kan? Itu kayak terlihat sekolah swasta. Itu gimana caranya waktu itu Mas Fergie meyakinkan sama Pemda pertama kali ya dinas pendidikan gitu untuk desainnya tuh akhirnya terbangun seperti ini gitu Mas? Ya pertama juga ada masalah budget juga ada. Masih terpatok itu bisa berfungsi. Ini dalam anak semua sekolah walaupun hanya satu lantai. Akhirnya saya mau coba ngasih masukan bagaimana satu lantai kita bikin maksimal, semua bisa digunakan, tapi lantai itu kita nggak bisa fungsikan, tapi menggunakan tampilan yang lebih murah dan lebih cepat karena waktu itu ya kan sampai sudah close kan. Agustus apa gitu kita harus. Nah itu salah satunya dasarnya, dan saya dan ini saya menggunakan sampai saja yang ringan dan menggunakan konstruksi juga konstruksi ringan. Saya rasa itu lebih cepat, bahkan kita harus juga memproduksi beton yang dengan aslinya dulu. Kan banyak yang kontra juga gitu kan. Dan itu bukan dari masyarakat, itu dari yang dewan sih kebanyakan. Nah ini memang saya tertarik ke bahas sedikit fasadnya nih Mas. Ini materialnya apa Mas? Mungkin gara-gara itu kayak si dewa-dewa itu ngeliat kok sekolah kayak gudang. Betul. Jadi sebenarnya waktu ini kan juga 2 tahap Mas. Jadi tahap ini pada tahap 1. Dan ini juga sebenarnya belum selesai 100%. Karena sudah belum selesai. Hanya di lantai 1 bisa berfungsi, lantai 2 belum berfungsi, sehingga beberapa bukaan yang membuat dia mungkin agak sedikit bermain seperti awal desainnya ada kotak-kotak yang ini belum terlaksana.
Sehingga sebenarnya itu akan ada, sebetulnya akan ada kan mas? Ya, sehingga memang kesan jadi masif banget dan jadi kayak blok banget gitu kan. Blok banget gitu. Jadi itu kadang-kadang memang akhirnya mereka mikir ya caranya ini SD kok begini gitu. Ya, ya kita menggunakan bahan sih memang bahan-bahan yang ada di pasaran di sini ya. Segala macam standar yang pernah dibuat standar ada yang standar sekali itu ya sistem yang kartu seperti itu supaya itu standar banget. Jadi 2010 udah mulai santai, ada di musola di sebuah mall. Ini juga kita kaget dia mau bikin mall, mungkin musola. Sekarang pun banyak order juga dari teman-temannya, desain desainnya. Ini kalau ini kayaknya juga justru sebenarnya karena mungkin malu jadi agak itu terserah deh, saya nggak ngerti katanya ya kan Mas ini kan muslim ya udah muslim aja yang bikin katanya aja jadi baru kita bikin aja ini juga bentuk juga nggak terlalu besar ini musolanya seperti kayak di mall-mall pada umumnya mas ya, maksudnya posisinya ngambil area parkir kayaknya. Iya betul. Jadi di sini bener nggak kelihatan jadi area parkir ya, malah gara-gara musola ini kayaknya. Ya, jadi memang area parkir masih ada parkir motornya juga, tapi dari area parkir motor. Cuman dia nggak jauh dari pintu masuk. Hanya sekitar 30 meter lah dari pintu masuk. Ini masih di depan itu udah masih ekspos maupun ada parkir motor seperti itu. Ya jadi harapan dari musola ini mudah-mudahan nanti jadi masjid. Amin. Kita pasang divider yang saat ini untuk misahin antara wanita dan pria. Mudah-mudahan berbagai masjid bisa dibuka digunakan. Itu nanti bakalan ada perluasan gitu nggak Mas Ferdi karena akan berubah nantinya menjadi masjid seperti itu? Kayaknya sih perluasan sih mungkin sih enggak ya. Tapi secara kapasitas sih harusnya sudah memungkinkan. Dan penggunanya pun namanya mall ya, dari karyawan sendiri pasti sudah banyak sekali ya. Jadi kalau di atas standarnya kita 40 orang ya, 40 orang karena kapasitas itu 80 orang, jadi mencukupin gitu. Buat Jumatan berarti udah cukup ya? Bisa. Nah kemudian ini ada project yang masih kita develop juga. Ini ada sebuah area cukup di perbukitan di atas di Samarinda, di Sungai Mahakam. Kalau ini sih awalnya kayak bangunan tumbuh juga, jadi cuma punya tanah awalnya 10x20, tahu-tahu nambah satu kapling, akhirnya jadi banyak. Nah akhirnya tanahnya jadi dan dia punya penggunaan view. Nah jadi punya view kelihatan kota Samarinda dan Sungai Mahakam. Dulu saya bikin bisa seluas mungkin dengan membuat bentuk bangunan yang melengkung di bagian depan dan infinity pool. Ini udah tahap apa nih mas? Kalau yang ini mas, udah masih bisa mas? Konsepnya sudah oke, setuju. Juga masih kita kembangin sih, Jadi dari sini kita bisa lihat masih Sungai Mahakam dari atas. Dan poolnya itu seperti dibikin infinity pool ya mas? Iya betul Mbak Zia. Oh keren. GoPro with Catalog Pro. Oke. Terima kasih Mas Ferdi.